Kisah 4 ayat 24. Kemudian ayat 29 dan 31. Oke, 1, 2, 3. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Dan ayat 29, "Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Biar semua kita berani, amin. Tidak ada yang takut lagi, amin. Haleluya. Mereka berdoa. Doa mereka, saudaraku, bersama-sama mereka. "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Wow, saudaraku. Dia memandang kepada Tuhannya yang besar, yang menjadikan langit dan bumi, bukan Tuhan yang kecil. Saudaraku, menjadikan laut dan segala isinya. Engkau menjadikannya Tuhan dengan firman-Mu saja. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Tuhan. Dia katakan, saudaraku, seberapa besar Tuhan kepada saudara, sebegitulah kuasanya bisa saudara terima. Kalau saudara menganggap Tuhan itu kecil saja, saudaraku, maka kecil sajalah yang bisa saudara terima. Kalau saudara memandang Dia begitu besar, menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya, jadilah terang jadi, jadilah daratan jadi. Begitu maha kuasa, maha besar Dia, saudaraku, sehingga Dia lihat aniaya itu kecil saja. Kadang-kadang kita tenggelam melihat begitu besarnya aniaya. Kita tidak memandang lagi kepada Tuhan. Saudara, yang kita pandang, saudaraku, aniaya, halangan-halangan. Waduh, besar kali halangan. Itu sebabnya, saudaraku, banyak kali kita kalah. Hari ini pandang kepada Tuhan yang maha besar, maha kuasa. Demikian juga untuk mengatasi penyakit saudara, keberatan saudara, persoalan saudara. Saudaraku, janganlah tenggelam oleh persoalan saudara. Beralih pandangan saudara kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan mudah Dia akan menyelesaikan persoalan saudara. Jangan pandang kepada hebatnya penyakit saudara. Aduh, parah penyakit ini. Dokter berkata penyakit ini penyakit yang parah. Saudara, pandanglah kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Dan mereka berkata, "Ya Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, Kau maha kuasa, maha besar." Kecillah itu Tuhan. Dia katakan, halangan-halangan itu semua dia katakan, kecillah itu Tuhan. Kemudian mereka berdoa, dan sekarang lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Kami tidak akan mundur Tuhan, tetapi berikanlah pada hamba-Hamba-Mu keberanian. Keberanian. Pernahkah saudara mohon keberanian? Tentunya bukan berani berkelahi, berani berbuat baik, berani menggenapkan firman Tuhan, berani bersaksi dengan kasih. Bukan satu bro, saudaraku, yang terjadi pertengkaran dan kasih. Pertama dia mohon keberanian. Kedua dia berkata, adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat dalam nama Yesus. Jadi bagaimana mengadakan tanda ajaib dan mujizat? Dalam nama Yesus yang Maha Kuasa, Maha Besar. Maka mujizat akan terjadi, kesembuhan akan terjadi. Karena kapan saudara berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Haleluya. Nah,
Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berhimpun itu. Nah, semuanya penuh dengan Roh Kudus. Saya percaya orangnya pun goyang. Percayakah saudara? Ya. Dan kan gedungnya goyang, saudara. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Diperlukan keberanian pada zaman sekarang ini, saudara. Kalau kita berani, maka pelayanan kita bukan lagi defensif, tapi ofensif. Bukan lagi bertahan, tapi maju. Terobos. Karena Tuhan kita besar. Maha kuasa. Haleluya. Kuncinya ialah satu kehidupan yang senantiasa dipenuhkan oleh Roh Kudus. Sebagai hasil dari doa yang bertalu-talu. Doa yang bertalu-talu. Mereka berdoa sungguh-sungguh. Mereka berdoa dengan satu kerinduan. Mereka butuh keberanian. Mereka butuh kuasa. Ulurkan tanganmu berbuat tanda ajaib mujizat. Rindu mereka. Ada gol mereka dalam berdoa. Ada permohonan mereka. Tuhan kabulkan. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dan dengan kuasa dan tanda ajaib. Nah, karena mereka mohon. Kalau saudara belum mohon, mohonlah. Jangan tunggu lebih lama lagi. Amin. Sebenarnya Petrus dan Yohanes telah cukup berani ketika berhadapan dengan imam-imam kepala dan pengawal bait Allah serta orang Saduki. Ketika mereka ditanya dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu membagikan orang tembok tersebut, maka Petrus dengan penuh dengan Roh Kudus dengan berani berkata, dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang kamu salibkan, tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, dalam nama Yesus itulah orang itu sembuh. Berani dia, baru keluar dari penjara. Dan dia diri imam-imam kepala pengawal bait Allah, katakan kepada kami dengan kuasa manakah kau berbuat perkara itu. Kalau kami ditanya sekarang dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kami perbuat itu, ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh penduduk Yerusalem, dalam nama Yesus Kristus yang kamu salibkan. Mereka berkata, bukankah dia sudah mati? Bukankah dia sudah mati? Kami melihat dia mati di kayu salib. Bagaimana dalam namanya bisa sembuh? Namanya bisa berkuasa. Tetapi Allah membangkitkan dia dari kematian, dia berkata. Saudara, mereka terdiam. Lalu satu pernyataan lagi yang berani disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Dan keselamatan tidak ada dalam nama siapapun juga di bawah kolong langit ini. Karena di bawah kolong langit tiada nama lain yang dalamnya kita boleh selamat selain daripada nama Yesus. Amin. Itu jawaban yang berani. Pengawal bait Allah bisa menghukum, saudaraku. Saudari imam-imam bisa menghukum. Sebab tidak lama kemudian daripada ini mereka menghukum mati, lempari dengan batu Stefanus, saudaraku. Dan Tuhan biarkan. Kenapa dibiarkan, saudara berkata? Bukankah Tuhan berkuasa melepaskan dia? Bukankah Daniel dia lepaskan Tuhan dari lubang, dari gua singa? Kenapa dia tidak melepaskan Stefanus? Stefanus dirajam dengan batu, mati. Belum sempat berbuah banyak, baru berbuah sedikit, baru sebentar mengabarkan Injil lalu berangkat ke sorga. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Kenapa Tuhan Daniel kau biarkan keluar dari lubang singa, Tuhan? Kenapa Stefanus belum sempat menginjil, Tuhan?
Kau berikan dia mati dibunuh. Kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa? Kalau nggak ada yang tahu, nanti aja kita tanya Tuhan Yesus di sorga. Amin. Nah, teman-teman mereka, saudaraku, mau keberanian seperti itu. Karena berani itu menjalar, saudaraku. Takut pun menjalar, saudaraku. Khawatir pun, saudaraku, merembet sama orang lain. Tapi berani pun merembet. Maka diperlukan orang-orang berani yang mengadakan terobosan-terobosan. Amin. Wah, nampaknya mic-nya kurang cas, saudaraku. Tolong tambahi aja ini. Haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. Oke. Yes. Hujannya. Tidak apa-apa. Betul hujannya. Pakai ini nggak dengar apa-apa lagi, saudaraku. Syukur masih dengar Roh Kudus, saudaraku. Haleluya. Makasih Roh Kudus. Maka mereka pun berdoa semuanya. Mereka berdoa bertalu-talu, mohon keberanian seperti kita dengarkan di atas tadi. Berilah kami keberanian memberitakan firman-Mu Tuhan dengan terus terang. Dan ulurkan tangan-Mu menyembuhkan orang sakit. Saya katakan, dan Tuhan menjawab. Luar biasa, saudaraku. Roh Kudus sudah disediakan. Tapi tidak begitu banyak orang yang minta, saudaraku. Sayang, saudaraku. Mohonlah, saudaraku. Kemudian beritakanlah Yesus yang hidup, Yesus yang luar biasa, Yesus yang menyembuhkan penyakit. Kalau saudara beritakan Yesus yang menyembuhkan penyakit, maka dia akan menyembuhkan penyakit. Tuhan Yesus hanya sebesar berita saudara. Kalau berita saudara, saudaraku berbelat-belit, saudaraku membuat orang sulit mengikut Yesus, maka orang tidak akan mengikut Yesus. Saudara berkata dengan pasti kamu akan sembuh, maka orang itu akan sembuh. Kamu akan keberkatan, maka orang itu akan keberkatan. Kamu bebas daripada kutuk dosa, maka mereka akan bebas daripada kutuk dosa. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, saudara beritakan Yesus sebagai El Shaddai, saudaraku. Yehova Jireh, Tuhan yang mempersiapkan segalanya, Tuhan yang memberikan berkelimpahan, maka hidup berkelimpahan jadi kepada jiwa-jiwa. Sekarang saya beritakan Yesus yang berkuasa, Yesus yang memberikan Roh Kudus. Bila saudara penuh dengan Roh Kudus, haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, jalannya yaitu mempersiapkan diri dulu dalam doa yang sungguh-sungguh. Seperti murid-murid tadi, dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai kuasa Tuhan turun. Saudara, Yesus sendiri berdoa mempersiapkan dirinya sebelum pelayanan. Saudara tahu, saudaraku, dia datang ke Sungai Jordan untuk dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis pun heran, mengapa engkau yang datang kepadaku, aku yang datang kepadamu. Biarlah demikian, supaya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, lalu Yohanes membaptis dia, lalu keduanya keluar daripada air. Sesudah itu Roh Kudus turun. Ketika Yesus sedang berdoa, Roh Kudus turun sebagai burung merpati, hinggap di atasnya. Dia dipenuhkan, dia dibaptis dengan Roh Kudus. Dari manakah kuasa Yesus, saudara? Yesus lahir sebagai manusia, sebagaimana saudara dan saya lahir, saudara. Dia datang ke dunia ini tidak sebagai Allah. Dia telah menanggalkan keilahiannya. Dia meninggalkan kuasanya yang sanggup menciptakan langit dan bumi. Dia tinggalkan.
Dia sama seperti saudara dan saya. Dengan keadaannya sebagai manusia, dia tidak akan bisa menyembuhkan. Dia tidak akan bisa mengusir setan. Apalagi membangkitkan orang mati. Sama sekali tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Darahku apa diperbuat Yesus? Yesus tahu di manakah kuasa itu berada. Kuasa berada dalam kepenuhannya dengan Roh Kudus. Dalam hubungannya yang intim dengan Bapa di sorga. Hubungannya begitu intim. Kuasa Roh Kudus. Roh Kudus terus menerus mengalir kepadanya. Dan dia penuh dengan Roh Kudus. Dia mendengar suara Bapaknya, apa yang dikatakan Bapaknya. Dia melihat apa yang dikerjakan oleh Bapaknya. Dia berkata kepada jiwa-jiwa, apa yang kukerjakan ini ialah dari apa yang kulihat dikerjakan Bapa. Yang kukatakan ini bukan daripada aku, tapi daripada Allah Bapa di sorga. Begitulah hubungannya dengan Bapaknya di sorga. Dan dia penuh dengan Roh Kudus. Maka dia sebagai manusia sanggup, saudaraku, mengusirkan setan. Sebagai manusia sanggup meletakkan tangan seorang sakit. Lalu orang itu akan sembuh. Saudaraku, sanggup membangkitkan orang mati, saudaraku. Bukan hanya Yesus membangkitkan orang mati, Elia membangkitkan orang mati, Elisa membangkitkan orang mati. Haleluya. Tuhan Yesus, saudaraku, sangat berhasil dalam pelayanannya. Saudara, dikatakan bagaimana Allah mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Jadi dia berjalan berkeliling, memberitakan pembebasan pada orang-orang miskin, pembebasan pada orang-orang tertawan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang tertindas. Tahu rahmat Tuhan telah datang, memberitakan dengan berani. Karena dia penuh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang memenuhkan Tuhan Yesus adalah Roh Kudus yang sama memenuhkan saudara. Haleluya. Haleluya. Maka sudah penuh dengan Roh Kudus, saudaraku, Tuhan Yesus mulai melayani saudaraku dengan ofensif. Tidak lagi defensif, ofensif. Biarlah kita sadari mengapa, saudaraku, kita kekurangan kuasa. Kuncinya adalah hubungan kita dengan Bapa di sorga. Kerinduan kita ke Roh Kudus. Doa kita tidak cukup mampu untuk menurunkan kuasa Roh Kudus yang limpah memenuhkan kita. Kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, Roh yang berani. Saudara tidak akan takut bersaksi. Saudara akan digerakkan Roh Kudus. Saudaraku, berdoalah dengan bertalu-talu berdoa, saudaraku. Tidak kenal menyerah. Dengan kerinduan yang sungguh-sungguh. Urapi saya Tuhan. Lengkapi saya dengan kuasa dari sorga. Sebab Tuhan Yesus berkata, pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan akan kamu kerjakan. Maka lebih besar daripada ini akan kamu kerjakan, sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan mau sidangnya saudaraku sampai sekarang ini memberitakan Injil dengan kuasa dan tanda ajaib. Khotbah saja, saudaraku, tidak akan menghasilkan jiwa-jiwa selamat. Sudah cukup banyak khotbah, tapi jiwa-jiwa masih terhilang juga, saudaraku. Saudara, gereja pertama lahir bukan dengan khotbah yang pintar, bukan, tetapi dengan kuasa Tuhan. Sidang pertama, sidang yang berkuasa. Demikian juga sidang akhir zaman. Saudara, bayar harganya dengan doa yang bertalu-talu. Haleluya. Maka saudara akan diberikan Tuhan keberanian untuk mengabarkan Injil. Dan keberanian untuk meletakkan tangan atas orang sakit. Lalu orang itu akan sembuh. Keberanian untuk mengatakan, dengan pimpinan Roh Kudus engkau akan sembuh. Kapan aku meletakkan tangan, mujizat akan terjadi. Mari kemari aku doakan kau. Itu namanya berani. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku kuberikan padamu. Dalam nama Yesus bangkit dan berjalan.
Saya mau mengatakan kepada saudara, Petrus berkata, apa yang ada padaku? Kalau saudara belum memiliki apa-apa dalam diri saudara untuk bagikan orang, jangan bagikan orang. Petrus memang memiliki sesuatu dalam dirinya. Apa yang ada padaku, kuberikan padamu. Dalam nama bangkit dan berjalan. Dia sudah dilengkapi lebih dahulu dengan kuasa. Karena berdoa bertalu-talu. Tuhan kita masih ajaib, masih bekerja. Dia tidak tinggal diam. Dia bukan hanya memberi berkat materi saja. Dia lebih suka memberi berkat urapan, kuasa Roh Kudus. Lalu pelayanan saudara berhasil, sudah berhasil, lalu sekaliannya ditambahkan Tuhan kepada saudara. Amin. Dengan berdoa bertalu-talu, maka kita akan mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Hujan ini tidak mengganggu Tuhan. Haleluya. Kalau dahulu Tuhan kami tidak bisa beribadah dengan hujan begini. Tapi sekarang kami sudah bisa beribadah Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu lindungi kami. Tuhan. Dalam pancaran kilat. Tidak merusak sound system kami Tuhan. Tidak menyambar sound system Tuhan. Dan tidak menyambar gedung ini Tuhan. Ya Tuhan, Kau tahu gedung ini belum ditaruh penangkal petir. Tetapi Engkaulah penangkal petir Tuhan. Haleluya. Darah Yesus bungkuskan gedung ini. Makasih Tuhan Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya. Kami percaya padamu. Haleluya. Amin. Mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus setelah mereka berdoa. Lalu kisah 5, 12-16. Buka kitab saudara. Kisah 5, 12-16. Mari sama-sama kita baca. Kisah 5, 12-16. Dapat? Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat menghormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Hai laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar jalan raya dan membaringkannya dari sebalik-balik dan tiram. Supaya apabila Petrus lewat, tidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang gangguan roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Mereka semua disembuhkan. Mereka datang dari sekeliling Yerusalem, tidak muat lagi dalam rumah. Dia perkirakan dari mana Petrus, Yohanes akan lewat, rasul-rasul yang lain akan lewat. Diletakkan saja di jalan. Dan ketika Petrus lewat, rasul yang lain lewat, bayangannya saja menyembuhkan mereka itu. Tuhan menyembuhkan mereka semua. Oh, urapan kalau dipelihara bertambah hari bertambah kuat. Saudaraku, bertambah hari bertambah kuat. Sehingga sabut tangan saudaraku yang dipakai Paulus, saudaraku, saudara bisa menyembuhkan orang sakit. Kenapa? Karena urapan Roh Kudus sangat kuat pada Paulus. Urapan itu merembet ke bajunya, merembet ke sabut tangannya. Tinggal disapu tangannya. Saudara, demikian urapan Roh Kudus sangat kuat dalam tempat kebaktian kita di Hasanuddin. Sehingga orang-orang sakit datang ke sana belum didoakan, sudah sembuh. Orang-orang dirasuk setan, anak-anak nangis tidak bisa berhenti. Sampai dibawa orang tuanya Jalan Hasanuddin. Sampai Jalan Hasanuddin langsung diam. Belum disentuh apapun. Urapan Roh Kudus mengalir ke seluruh ruangan, ke seluruh pekarangan. Roh Kudus kuat. Ini bukan mistik-mistik. Tertulis dalam Alkitab. Maka mereka berebut-rebut untuk menjamah Yesus. Karena ada tenaga keluar dari dia. Ada tenaga. Ada kuasa keluar daripadanya. Lalu siapa yang menjamah jubahnya sembuh. Siapa yang kena bayang-bayang Yesus sembuh. Lalu apa yang diperbuat Tuhan diperbuat Petrus. Bayang-bayangnya pun menyembuhkan orang sakit.
Karena Roh Kudus begitu limpah. Dan itu bukan hanya pada Petrus saja. Itu Tuhan janjikan pada setiap anak-anak Tuhan pada zaman akhir ini. Itu bagi saudara. Haleluya. Nah, saudaraku. Lihat di sini, rasul-rasul melayani dengan kuasa Roh Kudus. Rasul-rasul melayani dengan ofensif, bukan defensif. Mereka tidak bisa dikalahkan. Dan mereka tidak bisa berhenti. Dari pagi sampai malam menginjil. Besoknya pagi menginjil lagi, kabarkan Injil. Unstoppable. Tidak bisa dihentikan. Inilah sidang pertama. Terus menerus menginjil. Dan rohaninya bertumbuh. Saya katakan pada minggu yang lewat. Bagaimana menumbuhkan kerohanian. Hingga menjadi orang rohani. Jalannya ialah. Dengan mengaktifkan penginjilan. Aktif dalam penginjilan. Menjalankan penginjilan sekaligus menumbuhkan rohani kita. Haleluya. Ya. Tanpa penginjilan rohani kita tidak segar. Kita akan layu. Bingung. Kita tidak tahu apa yang dikerjakan karena kita mengabaikan tugas yang utama kita. Yaitu mengabarkan Injil. Kalau saudara sampai saat ini belum berangkat. Besok berangkat. Minimum 2 jam. Sebelumnya saudara berdoa sungguh-sungguh. Dan percaya saudara bisa membawa jiwa. Berdoa bagi orang sakit. Ya orang itu sembuh. Tanda orang percaya bukan tanda pendeta. Haleluya. Saudara, haleluya. Pelayanan mereka ofensif, bukan defensif. Mereka membongkar balik dunia pada waktu itu. Karena kuasa Roh Kudus. Mereka tidak bersandar pada kepintaran berpidato. Atau saudaraku kunci-kunci rahasia berpidato dengan berhasil. Dari dunia ini tidak. Mereka begitu penuh dengan Roh Kudus. Dunamis bekerja pada mereka. Dengan dunamis mengurapi mereka. Mereka asli saudaraku. Dari dirinya sendiri. Dan mereka berkhotbah. Memberitakan Injil Tuhan yang berkuasa. Serta dengan tanda ajaib, tanda mujizat. Dalam mau gereja bertumbuh. Tidak cukup dengan bicara saja. Perlu kuasa. Perlu tanda ajaib. Perlu mujizat. Perlu kesembuhan. Perlu kelepasan dari kuasa kegelapan. Kebebasan dari kutuk dosa. Perlu menerima berkat Abraham. Jiwa-jiwa yang di atas semuanya berubah. Haleluya. Kuasa dunamis menghasilkan tanda ajaib dan mujizat dalam pelayanan mereka. Sehingga bertambah-tambah jumlahnya orang-orang yang selamat. Baik laki-laki dan perempuan. Saudara. Inilah tujuan dunamis. Kuasa itu saudaraku. Melayani dengan kuasa. Masuklah di dalamnya. Roh Kudus diberikan. Bukan hanya untuk bahasa roh. Bukan hanya untuk menyembah Tuhan. Dalam roh, dalam kebenaran. Bukan hanya sembah kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saudara merasa nikmat bersekutu dengan Tuhan. Bagus. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Maju kepada level selanjutnya. Level kuasa. Haleluya. Melalui doa yang bertalu-talu. Haleluya, saudaraku. Kuasa Tuhan dengan menyertai saudara. Mudah melayani dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Roh Kudus juga tidak diberikan supaya kita membesarkan diri. Lihat betapa rohani aku. Betapa kuasa luar biasa dalam nama Yesus. Letakkan tangan orang tumbang.
Tidak. Tidak untuk membesarkan diri. Kapan kita membesarkan diri, itulah dia akhirnya, saudaraku. Kita menarik keuntungan bagi diri sendiri, itulah akhirnya. Karena itu semua bertentangan dengan kehendak Tuhan dalam memberikan Roh Kudus. Saudaraku, punya iman. Katakan saya bisa diurapi, bisa diurapi. Ini pelayanan saya mendemonstrasikan kuasa dan tanda ajaib Tuhan. Amin. Kuncinya sekali lagi berdoa terus menerus. Nah, saudara bersekutu intim dengan Tuhan penuh Roh Kudus. Roh Kudus meliputi saudara, mengurapi saudara. Saudara boleh keberanian, boleh hikmat. Dan dilengkapi dengan kuasa. Semua itu ada pada Roh Kudus. Jadi jangan berhenti pada bahasa roh. Jangan berhenti pada memuji menyembah Tuhan. Maju kepada kuasa. Tuhan Yesus memperlengkapi diri untuk pelayanan dan dia menang. Pada waktu dia menghadapi salib, dia tahu betapa dahsyatnya akan dia hadapi. Dia butuh kekuatan lebih banyak lagi. Dia cas baterainya. Dia cas baterainya. 3 jam di Getsemani. Pada waktu orang lain tidur, dia tidak tidur. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga sejam saja dengan aku? Murid-murid tertidur. Itu sebabnya murid-murid tidak bersiap sedia. Itu sebabnya murid-murid berpencar semua. Itu sebabnya murid-murid tidak punya kuasa pada waktu itu. Karena mereka tidak bersiap-siap. Tidak mencas baterai rohaninya. Mereka merasa kosong. Tapi dibiarkan saja. Kapan saya merasa kosong dari Roh Kudus. Kosong dari Roh Tuhan. Kosong dari kepada kuasa Tuhan, urapan Tuhan. Saya masuk dalam doa. Hingga saya diurapi. Semangat saya timbul. Api Roh Kudus menyala. Saya tidak biarkan begitu saja. Haleluya. Yesus memperlengkapi dirinya lebih dahulu. 3 jam. Lalu besoknya, lalu malamnya dia ditangkap. Tenang dia. Dia tahu itu semua. Harus dijalaninya. Dan dia dikuatkan. Haleluya. Nah. Yang ketiga. Setiap gerakan Tuhan. Apakah terobosan. Dimulai dari doa yang bertalu-talu. Tidak ada terobosan. Tidak ada gerakan Roh Kudus. Yang besar. Kalau sidang Tuhan tidak tahu berdoa bertalu-talu. Sungguh-sungguh. Filipus mengadakan terobosan. Mengabarkan Injil kepada bangsa lain Samaria. Kemudian kepada orang Ethiopia. Setelah dia berdoa bertalu-talu. Filipus bukanlah seorang rasul. Tetapi ketika aniaya datang. Saudaraku, boleh jadi sidang pertama heran. Kenapa aniaya datang? Kenapa Stefanus dibunuh? Kenapa? Dan mereka dianiaya. Bukankah kami semuanya rohani? Bukankah kami semuanya penuh Roh Kudus? Bukankah kami semua tidak ada yang berbuat dosa? Tidak ada yang berzina? Bukankah sidang Tuhan kudus? Bahkan Ananias Safira yang menipu Tuhan segera mati. Segera seketika kuasa Tuhan dalam sidang. Luar biasa kuasa Tuhan dalam sidang. Kenapa bisa dianiaya? Kenapa Stefanus bisa dibunuh? Dan kami terpaksa berpencar, diusir dari Yerusalem. Saudara, karena mereka sudah sangat senang. Mereka dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Mereka menyembah Tuhan dalam roh kebenaran. Siapa yang sakit didoakan sembuh. Setan-setan diusirkan. Jumlah mereka 3.000, tambah 5.000, 8.000. Menjadi 10.000, menjadi 20.000, menjadi 30.000, menjadi 100.000. Luar biasa banyaknya. Saudaraku, Roma mulai takut. Imam-imam mulai takut. Saudaraku,
terjadi aniaya. Kenapa mereka dianiaya? Kenapa dibiarkan Tuhan? Bukankah mereka bersekutu intim dengan Tuhan? Ya, mereka bersekutu intim dengan Tuhan, tapi mereka mengabaikan tugas utama. Hanya sekitar Yerusalem saja diinjili. Tuhan bilang, pergilah ke seluruh dunia. Kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mereka bahkan belum sampai ke Samaria. Samaria sedikit lain daripada mereka. Masih keturunan mereka tapi bercampur dengan bangsa.